warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Dinda Prateli. Hari ini aku akan menjelaskan bagian kedua dari buku ini. Masih ingat kan? Nah, hari ini aku akan menjelaskan bagian dari kecerdasan gambar dan ruang. Apa itu kecerdasan gambar dan ruang? Kecerdasan gambar dan ruang adalah kecerdasan yang mencakup kemampuan dalam membayangkan serta menciptakan kembali gambar. Nah, di buku ini langsung diberi cerita atau contoh dari kecerdasan ruang dan gambar tersebut. Aku akan bacakan ya. Nah, Helen sangat suka kegiatan menggambar dan bermain dengan balok-balok untuk membentuk benda tertentu. Bila diberi sehelai kertas kosong dan beberapa alat gambar seperti pensil, spidol, atau krayon, ia akan langsung sibuk menggunakan alat-alat tersebut untuk menggambar apapun yang sedang dilihat atau yang sedang dipikirkannya. Kemudian, Helen senang sekali bermain dengan berbagai warna dan mencurahkan perhatian pada bagian-bagian detail dari gambar yang dibuatnya tersebut. Selain itu, Helen juga memperhatikan konsep jarak dalam gambar. Misalnya, menggambar objek-objek yang letaknya jauh dengan ukuran lebih kecil daripada objek-objek yang jaraknya lebih dekat. Dalam menggambar, Helen memang tampak cukup kreatif. Ia juga lebih menyenangi buku-buku cerita dengan lebih banyak gambar yang menarik daripada buku-buku yang hanya memiliki sedikit gambar atau tidak bergambar sama sekali. Selain menggambar, Helen juga menyenangi permainan balok yang kemungkinannya untuk menyusun balok-balok tersebut menjadi suatu bentuk atau bangunan tertentu. Ia juga gemar sekali bermain lilin atau lempung berwarna-warni dengan membentuknya menjadi berbagai benda yang diinginkan. Nah, dari cerita di atas, terlihat bahwa Helen memiliki kecerdasan ruang dan gambar yang sangat menonjol dan berkembang dengan baik. Hal ini terlihat dari kemampuan yang ditampilkan Helen melalui kegiatan menggambar, menyusun balok, atau bermain lempung dan lilin. Mainan yang dapat dilakukan sendiri tanpa arahan orang dewasa. Nah, mereka yang memiliki kecerdasan ruang dan gambar yang menonjol biasanya berpikir dalam bentuk gambar atau dengan membayangkan benda-benda. Jenis kecerdasan ini juga dapat memampukan individu untuk berpikir dan membayangkan benda-benda dalam bentuk 3 dimensi dan juga dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Orang-orang yang memiliki kecerdasan ruang dan gambar dapat menikmati dan menghargai suatu hasil karya seni rupa, lukisan, foto, patung, hasil kerajinan, atau bahkan arsitektur bangunan. Karena kecenderungannya untuk berpikir dengan gambar, biasanya orang-orang yang memiliki kecerdasan ruang dan gambar yang menonjol akan senang mengikuti pelajaran seperti seni lukis atau menggambar di sekolah. Kecerdasan ruang dan gambar yang berkembang dengan baik dapat memberikan beberapa manfaat bagi anak dan membantunya dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Anak dapat membuat tabel atau diagram seperti alat bantu untuk mempermudah menyerap pelajaran yang sudah disampaikan oleh guru. Bila kecerdasan ruang dan gambar ini dikembangkan dan terasa dengan baik, maka akan dapat membantu individu untuk menekuni berbagai proses kerja di masa yang akan datang. Berbagai profesi kerja yang dapat ditekuni antara lain arsitek, pemahat atau pematung, pelukis, sutradara film, perancang busana, penata gaya rambut, perencana tata kota, insinyur teknik sipil atau insinyur teknik mesin, dan lain-lain. Profesi-profesi tersebut membutuhkan kecerdasan ruang dan gambar yang tergolong baik, karena dalam pekerjaannya diperlukan suatu kemampuan untuk berpikir dalam bentuk gambar atau 3 dimensi dan menuangkannya pada berbagai media. Misalnya, seorang arsitek harus mampu untuk membayangkan suatu bentuk bangunan atau ruang dari berbagai sudut.
Nah, sekarang di buku ini akan memberikan contoh terkenal di Indonesia yang memiliki kecerdasan ruang dan gambar. Banyak tokoh terkenal di Indonesia yang dapat dikatakan menonjol dalam kecerdasan ruang dan gambarnya. Sebut saja sutradara film Indonesia, Teguh Karya, almarhum. Atau John de Rantau sebagai sutradara film Denias, yang mampu menuangkan hayalannya dalam pikirannya ke dalam bentuk gambar bergerak. Tokoh terkenal lainnya adalah Iwan Tirta sebagai perancang busana, khususnya rancangan batik. Ia memiliki kemampuan untuk menuangkan ide-ide dalam pikirannya berupa rancangan busana, beserta motif dan tekstur bahan yang digunakan dalam bentuk sketsa. Cara mengidentifikasi kecerdasan ruang dan gambar pada anak, di buku ini juga ada cara menstimulasi kecerdasan ruang dan gambar pada anak. Ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan orang tua atau pendidik bersama anak di rumah atau di sekolah untuk merangsang kecerdasan gambar dan ruang pada anak. Permainan lilin lempung atau tanah liat juga tidak kalah menarik untuk dilakukan bersama anak di rumah atau di sekolah. Ajak anak untuk bermain lilin lempung atau tanah liat dan bebaskan anak untuk berkreasi dalam menghasilkan berbagai bentuk. Ada juga cara lain untuk mengajaknya bermain sambil menstimulasi jenis kecerdasan ini. Misalnya, dengan permainan mencari harta karun. Anda bisa menyiapkan berbagai macam benda yang disukai anak seperti permen, coklat, mainan, dan lain sebagainya sebagai harta karun yang dicari, yang kemudian disembunyikan di tempat-tempat tertentu tanpa sepengetahuan anak. Anda bisa memberikan petunjuk berupa denah atau peta letak harta karun yang disembunyikan. Denah atau peta yang digunakan ini dapat melatih pemahaman anak mengenai makna dari gambar atau simbol. Anda pun bisa mengajak anak untuk melakukan kegiatan di luar ruangan, seperti bermain sepeda. Ajaklah anak bermain sepeda sambil melalui lorong-lorong yang sempit. Dengan demikian, anak dapat belajar mengetahui dan memperkirakan lebar lorong yang akan dilaluinya. Dari kecerdasan ruang dan gambar dapat disimpulkan suatu catatan. Yang pertama, kecerdasan ruang dan gambar adalah kecerdasan dalam berpikir dan belajar dengan gambar-gambar, mampu memahami bentuk, pola, posisi, dan ruang suatu objek. Kemudian yang kedua, kecerdasan ruang dan gambar pada anak dapat ditunjukkan oleh tanda-tanda seperti ini. Anak lebih sering menghabiskan waktu luang dengan menggambar, melukis, senang melihat lukisan, foto, atau menonton film, dan lebih menyukai buku-buku atau bahan bacaan bergambar, suka bermain membentuk lilin berwarna-warni, lempung atau tanah liat, mudah dalam memahami dan membaca peta atau denah, atau gemar membangun konstruksi bangunan saat bermain dengan balok-balok atau Lego. Kemudian yang selanjutnya, menstimulasi perkembangan kecerdasan ruang dan gambar pada anak dapat dilakukan dengan cara mengajari anak mengenal arah, atas, bawah, belakang, depan, kanan, kiri, dan sebagainya. Dan ukuran besar, sedang, kecil. Mengajaknya menggambar atau melukis, bermain lilin lempung, dan membebaskannya berkreasi menghasilkan berbagai bentuk, atau mengajak anak bermain mencari harta karun, dan petunjuk dengan peta harta karun yang disembunyikan, dan lain-lain. Nah, cukup sekian ya untuk penjelasan tentang kecerdasan ruang dan gambar. Untuk kecerdasan selanjutnya, tunggu di next video. Bye-bye!